Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Ima. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau yang bisa disingkat dengan SPLDV. Oke, ini bab terakhir yang akan kalian pelajari di semester ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab ini. Jadi yang pertama, nanti kita memahami definisi dari persamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, memahami definisi dari sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang terakhir, nah ini kita akan menentukan penyelesaian SPLDV itu sendiri. Ya. Oke, yang pertama kita langsung ke persamaan linier dua variabel. Kalau kita ngomongin judulnya, mungkin kok aljabar sekali ya Bu ya, persamaan linier dua variabel. Tapi sesungguhnya anak-anak untuk PLDV, SPLDV ini sudah pernah kalian temui pada bab yang sebelumnya, yaitu pada persamaan garis. Ya, cuman ini dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mari kita lihat definisinya terlebih dahulu. PLDV atau persamaan linier dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY plus C. Nah, AX plus BY plus C ini, ya di sini, sudah pernah lihat bentuk ini? Ini bentuknya sama dengan PGL, persamaan garis lurus, di mana nanti di sini ada variabel X, ada variabel Y, kemudian ada A, B ini adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Ya, jadi bentuknya sama. Gitu ya. Nah, di sini Bu Emma bisa kasih contoh. Nah, ini persamaan linier dua variabel, contohnya adalah X ditambah Y sama dengan 5. Ini berarti variabelnya ada X dan Y. 2P tambah Q sama dengan 12, berarti di sini ada P dan Q. Ya, kemudian ada Y sama dengan 10 dikurang 2E, di sini juga ada dua variabel, X dan Y. 2A dikurang B sama dengan 1, di sini ada dua variabel yaitu A dan B. Begitu ya, jadi persamaan, kenapa disebut persamaan? Ya karena dia merupakan kalimat terbuka yang memuat sama dengan. Ya kan, kalau dilihat ini semuanya, itu memuat sama dengan semua. Oke. Ya, ini memuat sama dengan semua. Jadi, ada sama dengan, itu namanya persamaan. Kemudian dia linier. Linier itu artinya semuanya ini variabelnya berpangkat 1. Kalau kalian lihat di sini XY, PQ, AB semuanya berpangkat 1. Tidak ada yang berpangkat 2. Ketika dia nanti ada sesuatu, ada variabel yang berpangkat 2, maka dia bukan linier, bukan persamaan linier. Persamaan linier kemudian dua variabel. Ya, dua variabel berarti dia memuat dua buah variabel seperti yang Bu Emma sebutkan tadi. Di sini ada XY, PQ, dan seterusnya. Itu ya, itu pengertian dari persamaan linier dua variabel. Next, nah, kalau tadi baru persamaan linier, sekarang ada sistem persamaan linier dua variabel. Bedanya apa, Bu? Kalau tadi persamaan saja, kalau yang ini sistem. Apakah perbedaannya? Nah, kalau persamaan linier itu ada hanya satu saja, satu persamaan yang bermacam-macam, dia akan disebut sistem jika dia memuat dua buah persamaan seperti ini. Ya, nanti Bu Emma tunjukkan contoh kasusnya. Oke. Mohon maaf. Nanti Bu Emma tunjukkan contoh kasusnya. Nah,
Di sini kalau kalian lihat, ketika ada persamaan AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, ini hanya bentuk umum ya. Ketika intinya ada dua persamaan, persamaan pertama dan persamaan kedua ini digabung menjadi satu seperti ini, maka dia sudah bisa disebut SPLDV. Tapi kalau hanya ada satu saja, itu belum disebut SPLDV. Oke, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak, SPLDV ini memiliki sebuah penyelesaian. Bisa kalian lihat di bawah sini. Penyelesaian SPLDV itu merupakan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Di sini ada variabel X, Y, di sini juga ada X, Y. Kalau kalian masih ingat, pada persamaan linear satu variabel, misalkan Bu Emma punya soal X ditambah 1 sama dengan 3. Berapakah nilai X? Maka X-nya kalian akan ketemu 2. Nah, X2 ini kita sebut sebagai penyelesaian dari ini tadi, persamaan atas tadi, X plus 1 sama dengan 3. Kenapa disebut penyelesaian? Karena ketika angka 2 ini kita masukkan ke persamaan, maka kalimat ini menjadi benar. 2 tambah 1 itu 3. Benar atau salah? Kan gitu. Oh, benar. Berarti 2 ini, X sama dengan 2 ini kita sebut sebagai penyelesaian. Begitu juga dengan SPLDV. Kalau pada PLSV hanya ada satu variabel, pada SPLDV nanti yang dicari nggak cuma X, tapi ada X dan Y. Ya, jadi intinya nanti kita mau nyari nilai dari variabelnya itu berapa. Gitu, oke. Nah, kemudian caranya gimana, Bu? Ya, Bu Emma kasih contoh kasusnya dulu. Misalkan di sini ada contoh. Destian membeli sebuah baju dan 2 kaos. Oke. Ketika dia beli baju dan 2 kaos, dia harus membayar 100.000. Abil membeli baju dan 3 kaos, tapi dia bayarnya 100.000. Dapatkah kalian menentukan harga dari satu baju dan satu kaos? Nah, kalau kalian amati persoalan ini anak-anak, ini merupakan suatu persoalan SPLDV yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kok bisa, Bu? Nah, mari kita lihat. Nah, tadi ya, yang mau dicari apa? Harga baju satu berapa dan satu kaos berapa. Oke, satu baju berapa, satu kaos berapa. Nah, kemudian ya, pernyataan yang pertama, sebuah baju sama 2 kaos. Berarti satu baju sama 2 kaos, gitu kan? Sama dengan 100.000. Ambil satu baju tambah 3 kaos itu bayarnya 120.000. Kalau kalian amati sekilas, di sini ada baju, ada kaos. Dan yang dicari ya nilai baju sama kaosnya ini berapa harganya masing-masing. Artinya persoalan ini merupakan suatu persoalan SPLDV. Nah, kalau kita nyatakan dalam variabel, nah misalnya nih, harga satu baju itu namanya X, harga satu kaos itu namanya Y. Tadi tulisnya satu baju 2 kaos sama satu baju 3 kaos. Maka bisa dituliskan seperti ini. Karena baju X dan kaos Y ini tinggal diganti. 1X tambah 2Y sama dengan 100.000. Kemudian yang kedua, 1X dan 3Y sama dengan 120.000. Oke. Nah, persoalan ini merupakan suatu persoalan SPLDV. Nah, penyelesaiannya gimana, Bu? Ya, kita cari X sama Y-nya. Harga satu bajunya berapa dan harga satu kaosnya berapa. Yang mana itu merupakan nilai X dan Y. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan penyelesaiannya, Bu? Oke,
Cara menentukan penyelesaian SPLDV ada 4 cara. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ya, nanti akan kita pelajari satu per satu. Dari yang pertama adalah metode grafik. Kemarin kalau pada persamaan garis lurus kan sudah bisa caranya menggambar grafik garis lurus. Ini caranya sama, tidak ada yang berbeda. Mari kita lihat. Inti dari metode grafik ini anak-anak, buat grafiknya, ya. Kemudian himpunan penyelesaian dari SPLDV ini adalah koordinat titik potong. Nah, gitu ya. Jadi gambar grafiknya, kemudian cari titik potongnya itu koordinatnya berapa. Itulah penyelesaian ya dari metode grafik. Nih, nanti contohnya dengan metode grafik. Nah, tentukan himpunan HP itu himpunan penyelesaian ya. Himpunan, jadi jangan bingung nanti, Bu, HP itu apa ya? Himpunan penyelesaian. Nah, HP dari SPLDV berikut. X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Jadi anak-anak nanti ketika kalian diminta menentukan penyelesaian, Bu, nanti aku kalau mengerjakan apakah harus pakai metode grafik? Apa harus pakai metode substitusi atau yang lainnya? Jika pada soal tidak menunjukkan metode tertentu, mengerjakannya bebas mau pakai metode mana. Intinya yang kamu paham dan kamu suka saja. Ya, karena di sini itu mintanya pakai metode grafik dan kita baru belajar metode grafik, berarti kita pelajari dulu yang metode grafiknya. Yang pertama, namanya metode grafik, ya buat grafiknya. Ingat, sebelum membuat grafik, maka kita buat tabelnya dulu. Ya, buat tabel dulu seperti biasa. Nah, karena ada dua persamaan pertama dan persamaan kedua, maka ini ada dua tabel. Oke. Nah, X plus Y sama dengan 5. Ingat, kita boleh pilih nilai X, Y-nya. Bebas. Ini misalkan yang pertama X-nya 0, yang kedua Y-nya kita pilih 0. Tinggal cari pasangannya nanti berapa. Ini juga. Ini 0, ini 0. Nah, sekarang kita hitung. X plus Y sama dengan 5. Kita mau nyari ini dulu ya. Y. Berarti X-nya diganti 0. 0 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya ketemu 5. Itu kan? Oh, di sini 5, Bu. Berarti di sini 0,5. Oke. Kemudian, sekarang Y-nya yang 0. X tambah 0 sama dengan 5. Berarti X-nya ya 5. Kita masukkan lagi ke tabel. 5. Maka di sini koordinatnya 5,0. Nah, ini nanti digambar. 0,5, 5,0 kita gambarkan di koordinat kartesius. Kemudian digaris, ketemu satu garis. Ya. Kemudian yang kedua, X min Y sama dengan 1. X min Y dengan 1. X-nya 0 dikurang Y sama dengan 1. Oh, berarti min Y itu 1. Maka Y-nya min 1. Itu ya, berarti dimasukkan sini. Min 1, koordinatnya adalah 0, min 1. Kemudian, kalau sekarang Y-nya yang 0, yang ini. Berarti X dikurang 0 itu 1, berarti X-nya 1. Itu di sini 1, maka koordinatnya adalah 1,0. Oke. Yang perlu kalian pahami juga bahwa dua titik ini dan dua titik ini adalah titik dari garis yang berbeda. Jadi jangan dicampur aduk. Oke. Jadi ingat-ingat. Oh, ini nanti yang dihubungkan yang 0,5 sama 5,0, yang ini 0,-1 dan 1,0. Kita lihat grafiknya dulu. Nah,
Tadi di sini 0,5 di sini, 5,0 di sini. Garis, set. Ya kan? Ya. Kemudian yang satunya tadi garisnya adalah min 1,0 dan 0,-1 dan 1,0 di garis. Ya. Garislah sampai ketemu perpotongannya. Ya, ternyata perpotongannya di sini. Oke, ternyata perpotongannya di sini. Nah, di sini itu titiknya berapa? Oh, X-nya menunjuk angka 3, Y-nya menunjuk angka 2. Maka titik ini adalah 3,2. Nah, dari gambar tampak bahwa titik potong kedua garis adalah 3,2. Nilai X menunjuk angka 3 dan nilai Y menunjuk angka 2. Ingat, tadi yang kita cari adalah himpunan penyelesaian. Artinya cari apa? Nilai X dan nilai Y. Sudah ketemu belum, Bu? Sudah. Di sini X-nya 3, Y-nya 2. Maka di sini dituliskan HP dari SPLDV ini adalah merupakan himpunan pasangan X dan Y, yaitu 3,2. Inilah HP-nya 3,2. Atau kalau bisa kita rinci, X-nya 3, Y-nya 2. Gitu ya. Itu untuk metode grafik. Mudah, insya Allah. Kalian sudah bisa gambar grafik kemarin. Tinggal tentukan tabelnya, gambar garisnya, dan tentukan titik potongnya. Sekarang yang metode kedua, metode substitusi. Ya, untuk menentukan penyelesaian SPLDV ini dengan substitusi, terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain. Dari satu persamaan, kemudian menyubstitusikannya. Substitusi itu artinya mengganti ya. Substitusi itu artinya mengganti variabel itu dalam persamaan yang lain. Ini misalkan ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Tapi nanti untuk substitusi tidak Bu Emma bahas di video, silahkan kalian bisa lihat di e-modul yang nanti akan Bu Emma share. Gitu ya, untuk substitusi kita skip dulu, kita masuk ke metode eliminasi. Oke, ngomongin tentang eliminasi, ya eliminasi itu kan berarti ada yang hilang, ya kan? Ada yang hilang. Kalau pada suatu kompetisi, harus ada yang tereliminasi, Bu. Ya artinya ada yang hilang. Nah maka di sini untuk menentukan penyelesaian lagi SPLDV dengan metode eliminasi adalah menghilangkan. Nah, menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Jika variabelnya X dan Y, maka prosesnya begini. Intinya tadi mau cari apa toh? Ingat ya, X dan Y. Kalau mau cari X, berarti eliminasi Y. Y hilang. Kalau mau cari Y, berarti yang harus hilang, yang kita eliminasi adalah X-nya. Ini hilang. Nah, itu ya ingat, kalau mau nyari X, yang dihilangin siapa? Y. Kalau mau cari Y, yang dihilangin adalah X. Sesimpel itu konsepnya. Nah, sekarang bagaimana caranya, Bu? Nah, ini. Dengan metode eliminasi, tentukan HP, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini dan ini. Oke. Bu, yang dicari nanti X dulu apa Y dulu? Bebas ya anak-anak ya. Jadi mau cari X, mau cari Y dulu, itu bebas terserah. Ya, tapi dalam proses ini Bu Emma mau nyari X dulu berarti. Kita cari X karena kita akan mengeliminasi variabel Y. Berarti kita cari X dulu. Nah, terlihat tidak ini ya, kita ganti putih tandanya. Nah, di sini untuk mengeliminasi variabel Y ada syaratnya anak-anak. Y itu bisa hilang. Syaratnya apa? Koefisiennya harus sama. Coba kita lihat yang Y. Ya. Di sini berapa, Bu? 3. Di sini berapa, Bu? Min 1. Ya enggak? Di sini 3, di sini min 1. Sama tidak? Tidak.
Ya, tapi harus sama. Gimana caranya? Harus kita kalikan dengan suatu bilangan. Nah, ini kita kalikan. Ya, ini ingat ya, di sini 3, di sini min 1. Oke, kita tidak lihat tandanya dulu. Seharusnya di sini plus 3, di sini min 1 ya, ini ya. Ini plus 3, ini min 1. Kita tidak perhatikan tandanya dulu. 3 dan 1 gitu ya. Ini 3 sama 1 jelas berbeda. Terus bagaimana caranya untuk cari pengalinya? Biar sama itu harus dikali. Caranya gimana Bu? Gampang. Yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 1. Maka yang persamaan yang pertama itu kita kalikan 1. Persamaan yang bawah itu kita kalikan 3. Jadi tinggal dibalik anak-anak. Kita nggak usah mikir repot-repot. Ya, nggak usah mikir repot-repot. Nanti angkanya berapa ya Bu? Pengalinya ini tuh berapa? Itu sebetulnya sudah bisa kita temukan dari yang mau kamu hilangkan itu. Di sini 3, di sini 1. Dibalik aja. Oh, yang atas kali 1, yang bawah kali 3. Ya, kalau ini bisa Bu Emma coret dulu. Nah, yang 3 dibuat pengali bawah, yang 1 buat pengali atas. Dan akan selalu begitu. Prosesnya akan selalu begitu. Ya. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita kalikan dulu. Bu, gimana Bu cara ngalikannya? Kita kalikan semuanya satu per satu. Oke, di sini yang atas ya ada 2x, ada 3y, ada 9. 2x kali 1 ya 2x. Tambah. 3y kali 1 ya 3y. Sama dengan 9 kali 1, 9. Yang bawah kali 3, x kali 3, 3x. Dikurang. Y kali 3, 3y. Sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, sekarang udah sama-sama 3 anak-anak. Oke. Nah, setelah sama-sama 3, baru di sini persamaan ini bisa kita jumlah, bisa kita kurang. Oke, intinya biar ini 0. 3y sama min 3y ini biar 0. Ya gimana caranya Bu? Apakah ditambah, apakah dikurang? Mari kita cek dulu. 3y sama min 3y. Ya, ini 3y, ini plus, ini min ya. Oke, bagaimana jika kita jumlah? Nah, 3y ditambah min 3y. Punya uang 3, punya utangnya 3, berarti 0. Nah, kalau kita cek, kalau dikurang gimana Bu? 3y dikurang min 3y. Nah, ini min ketemu min. Akan terjadi perubahan tanda ya. Jadi, 3y tambah 3y. Malah jadi 6y. Kalau yang namanya eliminasi hilang, itu hasilnya harus 0. Maka di sini operasinya kita jumlah. Itu ya. Jadi nanti di sini nanti harus kita jumlah atau kurangkan anak-anak. Ya, penjumlahan atau pengurangan. Nah, tergantung nanti. Kalau karena ini plus 3y sama min 3y, maka di sini harus kita jumlah biar 0. Oke, gitu ya. Sekarang kita jumlah. Yang x ditambah x, yang y ditambah y, yang angka ditambah angka, konstanta ditambah konstanta. 2x ditambah 3x, 5x, gitu kan? 3y ditambah min 3y, habis 0 tadi. Ini habis, nggak usah ditulis. 9 tambah 6, 15. Maka x-nya 15 dibagi 5. X-nya sama dengan 3. Udah ketemu 3. Itu ya. Kemudian yang kedua, mengeliminasi variabel x. Berarti yang kita cari adalah variabel y. Yang kita cari adalah y-nya. Ya, untuk mengeliminasi variabel x, maka koefisien x yang harus sama. Maka kita amati dulu, x-nya sudah sama atau belum. Lihat, persamaan pertama berapa koefisiennya? 2. Persamaan yang kedua berapa koefisiennya? 1. Sama tidak? Oh tidak, berarti harus kita samakan. Gimana caranya tadi? Dikali. Ingat pengalinya, ya. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali
2 dibalik. Nah, sesimpel itu anak-anak. Oke. Nah, kita hapus dulu. Oke. 2x kali 1, 2x tambah 3y kali 1, 3y. 9 kali 1, 9. X kali 2, 2x dikurang. Y kali 2, 2y. 2 kali 2, 4. Nah, Bu, di sini 2x, di sini 2x. Kira-kira di sini ditambah apa dikurang ya? Nah, biar 2x sama 2x ini habis 0, apakah ditambah apa dikurang? Jelas dikurang. Ya enggak? Nah, coba bayangin. 2x kalau tambah 2x jadi berapa malahan? 4x dong, tidak hilang. Tapi kalau 2x dikurang 2x, dia jadi 0. Maka ini operasinya pengurangan. 2x dikurang 2x habis, 3 dikurang min 2. Kalau kalian bingung ngawang, tulis aja 3y dikurang min 2. Berarti jadi 3 tambah 2y. Jadi 5y. 5y sama dengan 9 kurang 4, 5. Maka y-nya 5 dibagi 5 dengan 1. Sudah selesai. X-nya ketemu 3. Tadi ya. Y-nya ketemu 1. Maka HP-nya adalah 3,1. Gitu ya, gampang kan? Jadi tinggal kita eliminasi salah satu, kemudian caranya gimana Bu mengeliminasinya? Cukup dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, cukup operasinya dijumlahkan atau pengurangan. Coba sekarang mau kita amati dulu, Bu Emma kasih tahu kapan dia dijumlah dan kapan dia dikurang. Ini loh ya, yang di sini ya. Kenapa dia dikurang? Dan kenapa yang awal tadi ditambah? Bu Emma kasih tahu. Kalau yang awal ini, lihat tandanya. Di sini plus, di sini min. Artinya dia berbeda tanda. Ketika nanti dia beda tanda, maka di sini nanti harus dijumlah. Biar apa? Biar bisa 0. Gitu ya. Tapi kalau yang contoh kedua, nah, di sini positif, di sini juga positif. Oke, maka nanti operasinya yang di sini harus merupakan pengurangan. Jadi gitu. Jadi untuk koefisien variabel, kalau dia sama-sama sama tanda, sama tandanya, sama-sama positif-positif atau negatif-negatif, maka nanti operasinya adalah pengurangan, otomatis. Tapi nanti kalau koefisiennya itu sama-sama, tapi kalau koefisiennya nanti berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, atau kebalikannya, maka nanti operasinya adalah penjumlahan. Kenapa harus begitu, Bu? Karena harus dienolkan, dieliminasi, habis. Gitu ya. Itu untuk metode eliminasi. Gampang, nanti kalian bisa coba sendiri. Ya. Yang terakhir adalah metode gabungan anak-anak, yaitu eliminasi dan substitusi. Ini semakin mudah nanti. Ya. Contoh, dengan metode gabungan, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Sama tidak ini soalnya tadi ya? Sama. Ya, soalnya sama ternyata. Apakah hasilnya sama atau beda? Ya, nanti kita lihat ya. Yang pertama adalah mengeliminasi. Ya, eliminasinya caranya kayak tadi. Jadi eliminasi gabungan ini eliminasi dan substitusi itu eliminasi dulu baru disubstitusi. Gitu ya. Bu, kalau eliminasi dulu yang dihilangkan siapa, Bu? Yang mau dicari X dulu apa Y dulu? Bebas, terserah. Oke. Nah, yang pertama eliminasi karena di sini Bu Emma mau nyari X dulu. Ya, cari X dengan eliminasi. Berarti kita eliminasi variabel Y seperti tadi, nah, ketemu X-nya adalah 3. Ya, ini tidak perlu Bu Emma bahas ya.
Karena sama caranya kayak yang tadi, cuman Bu Emma tulis ulang. Yang kedua, karena kita udah ketemu X, maka step substitusi yang kedua itu kita mencari Y. Nah, jadi tidak eliminasi. Substitusi nilai yang kita dapat, tadi dapat berapa? 3. Ke salah satu persamaan. Persamaannya yang mana Bu ya? Ini ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Tapi di sini Bu Emma pilih persamaan kedua. X dikurang Y sama dengan 2. Pasti kalian bertanya, Bu, kenapa yang dipilih nggak persamaan pertama? Kenapa yang kedua? Karena kalau Bu Emma lihat yang kedua ini lebih enak untuk perhitungannya. Jadi nanti pasti tidak ribet. Itu ya, jadi kita boleh milih yang mudah. Sekarang X-nya ketemu 3 kan tadi di sini, masukin ke sini. Jadi nilai yang kita substitusi ini berapa nanti nilainya, itu tergantung dari hasil perhitungan yang di sini. Oke, kalau besok kamu ketemu 5, yang Mbak masukin ke sini 5. Oke, X-nya diganti 3. 3 dikurang Y sama dengan 2. Berarti min Y sama dengan 2 dikurang 3. Min Y itu min 1. Ini min-nya bisa hilang, maka Y-nya adalah 1. Oh, sudah ketemu Bu persamaan. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Sama nggak jawabannya dengan yang metode eliminasi tadi? Jawabannya tetap sama. Misal ini mau dikerjakan dengan metode grafik, boleh nggak? Boleh. Jawabannya juga pasti sama. Gitu ya. Coba, Bu, aku penasaran kalau nanti aku milihnya yang persamaan ini. Boleh tidak? Boleh. 2X tambah 3Y sama dengan 9. 2 kali 3 tambah 3Y sama dengan 9. 3Y sama dengan, ini 6. 9. 3Y sama dengan 9 dikurang 6. 3Y sama dengan 3. Y-nya 3 dibagi 3. Berapa? 1. Sama juga. Jadi bebas mau yang pertama atau yang kedua. Gitu ya anak-anak. Jadi tadi kita sudah tahu ada 4 metode yang bisa kita pelajari. Metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, Bu, besok kalau ada soal pas misalkan PAS, aku ngerjainnya pakai yang mana, Bu? Bebas, kamu mau yang mana? Yang jelas, kalau tidak ada instruksi tertentu pakai metode apa, mungkin grafik tidak akan kalian pilih ya, karena harus gambar, itu lama. Ya, mungkin metode yang paling kalian nanti akan sering pakai adalah metode eliminasi atau metode gabungan. Kalau kalian tanya Bu Emma paling sering menggunakan metode apa? Metode yang Bu Emma paling sering gunakan untuk menyelesaikan SPLDV ya metode terakhir ini, yaitu metode gabungan. Gitu ya. Oke, jadi mari kita ulas kembali. Untuk yang SPLDV, tadi kita sudah tahu PLDV itu apa, kemudian tahu sistem persamaan linear dua variabel itu apa, ya. Intinya mencari penyelesaiannya itu mencari nilai variabel X dan Y. Dan tadi caranya ada 4 cara, yaitu metode grafik, substitusi, eliminasi, dan yang terakhir adalah gabungan. Begitu, nanti untuk selanjutnya masih ada menyelesaikan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.